Dua sosok manusia perlahan-lahan berhenti di langit malam yang jauh dari kota. Mereka menghela napas lega ketika mereka melihat bahwa tidak ada yang mengejar. "Apakah kamu baik-baik saja?" Xiaoyan menoleh dan melihat Ratu Medusa. "Selama dokter perkecil itu tidak campur tangan, tak seorang pun di kota dapat menghentikanku." Ratu Medusa menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Xiaoyan hanya tersenyum. Dia baru saja akan berbicara ketika keributan dipancarkan dari hutan gunung di bawah. Beberapa saat kemudian, sejumlah besar sosok manusia naik ke langit. "Kami baru saja melihat bahwa kota telah berubah menjadi kacau dan baru saja akan bergerak. Kami berhasil, bahaya tersembunyi terakhir telah dihapus sepenuhnya." Xiaoyan menyeringai dan mengangguk saat dia menjawab. Sukacita yang sulit disembunyikan melonjak ke wajah Hebodong dan lainnya ketika mereka mendengar ini. Mereka saling bertukar pandang dan memancarkan keceriaan. Setelah kehilangan dua ahli Daozong, tiga kerajaan wilayah barat laut tidak berani lagi menyerang Kekaisaran Jama. Dari rampasan Xiaoyan dan Ratu Medusa sebelumnya, cincin penyimpanan tiga tetua lembah Mulan serta Yan Laotian, Xiaoyan mendapatkan 3 bagian dari Three Beast Savage Skill. Selain itu, dia juga mendapatkan teknik 2 terbang dari cincin penyimpanan Yan Laotian, yaitu Skybird 9 Flying Wings. Perbatasan Kekaisaran Jama secara bertahap tenang setelah berakhirnya pertempuran yang kacau. Kekaisaran juga telah memenuhi janji mereka kepada suku ras ular dan membagi wilayah di dekat pegunungan binatang sihir untuk diberikan kepada suku ras ular. Dengan Kekaisaran Jama menjadi damai, kehidupan Xiaoyan secara bertahap menjadi jauh lebih tenang. Dia kadang-kadang berlatih dan juga memperbaiki pil obat. Sementara Ratu Medusa, dia memimpin semua sukunya untuk pindah, mulai membangun rumah baru di daerah dekat pegunungan binatang sihir. Pikiran Xiaoyan tidak terlalu memperhatikan ketika Ratu Medusa mengikutinya sepanjang waktu. Namun sekarang, dia telah pergi. Xiaoyan segera merasa bahwa dia kekurangan sesuatu, hatinya berisi perasaan kosong. Dia merasa agak jengkel ketika menemukan emosi ini. Ini karena dia memikirkan Sun Er yang lokasinya tidak diketahui. "Sun Er, tunggu aku akan segera menerobos level Daozong secepat mungkin. Setelah itu, aku akan pergi dan mencarimu." Di atas sebuah puncak gunung yang ditutupi oleh awan, sosok anggun Sun Er berdiri memandangi kabut di sekitarnya. "Ling Lao, apakah kamu sudah kembali?" Ling Ying dengan hormat membungkuk pada wanita muda itu setelah mengungkapkan dirinya. "Nona muda, bagaimana? Apakah kamu punya berita tentangnya?" Sudah 3 tahun sampai 4 tahun sejak Sun Er meninggalkan Xiaoyan. Selama beberapa tahun ini, dia sudah benar-benar matang. Namun terlepas dari bagaimana dia berubah, sosok pria berjubah hitam akan selamanya ada jauh di dalam hatinya. Sulit untuk menghilangkan sosok ini, bahkan dengan tekanan dari pemimpin klan. Ling Ying menghela nafas dalam hatinya ketika dia mendengar kecemasan dalam nada Sun Er. Dia kemudian mulai bercerita. "Sungguh tak terduga, kakak Xiaoyan telah mencapai level Dohuang dalam 4 tahun. Alian Xian, ini benar-benar nama yang bagus. Kakak Xiaoyan benar-benar mampu menggantikan sekte mistik laut. Holop Soul sudah benar-benar bergerak. Tuan Yao Chen pernah berinteraksi denganku waktu itu. Mungkin dia sudah menyadari statusku. Namun aku tidak yakin apakah dia akan memberitahu kakak Xiaoyan. Aku tidak berpikir demikian. Dia harus mengerti dengan jelas bahwa itu tidak akan menguntungkan Tuan Muda Xiaoyan. Karena yang terakhir tahu tentang status kamu terlalu cepat." Ling Ying menyuarakan pikirannya. Sun Er sedikit mengangguk. Dia perlahan-lahan berbicara dalam hatinya. "Holop Soul, meskipun kalian benar-benar ingin mendapatkan Gyokto Dewa kuno milik klan Xiao, kalian tidak sebaiknya menyakitinya. Jika tidak..." Api emas tiba-tiba melonjak di mata Sun Er di akhir kata-katanya. Ling Ying menghela napas panjang di dalam hatinya sementara dia diam-diam bergumam. Itu benar, Ling Ying tiba-tiba teringat sesuatu. "Nona muda, menurut apa yang aku tahu, klan akhirnya memutuskan untuk mengirim seseorang untuk bergegas ke Kekaisaran Jama untuk mencari kunci di tangan klan Xiao." Peng, 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 aura yang menakutkan tiba-tiba meletus di depan Ling Ying setelah kata-katanya terdengar. Sun Er melirik Ling Ying tetapi tidak berbicara. Setelah itu, dia memutar pinggangnya dan tiba-tiba bergegas ke bagian bawah gunung. Ling Ying melebarkan mulutnya saat dia melihat sosok Sun Er menghilang dengan cepat. Dia segera menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. "Bocah kecil, kamu adalah orang terkutuk pertama yang mampu membuat nona muda untuk melakukan hal-hal seperti itu.
Di sebuah aula pil Aliansian, beberapa orang penting sedang berkumpul di sini. Xiaoyan memperhatikan beberapa alkemis milik Aliansian sedang memperbaiki pil pelahap kehidupan. Tingkat keberhasilan mereka telah meningkat sedikit. Seiring berjalannya waktu, tingkat keberhasilan kemungkinan akan melambung. 2 pil pelahap kehidupan saat ini telah disempurnakan dan akan ditinggalkan sementara pada Hailau untuk disimpan. Xiaoyan berbalik pada Hebodong di belakangnya. Pemilihan prajurit kematian secara alami tidak menjadi masalah. Selama pil pelahap kehidupan mampu mengikuti tingkat seleksi, Aliansian kita harus memiliki 10 elit doang tambahan dalam waktu setengah tahun. Hebodong membelai janggutnya dan tertawa. Kita akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kecepatan pemurnian. Namun, aku tidak akan bertahan lama di Aliansian, mungkin akan melakukan perjalanan setelah beberapa waktu. Pada saat itu, semuanya harus bergantung pada tetua Fama. Xiaoyan menyuarakan pikirannya. Aku secara alami akan melakukan yang terbaik, namun sebenarnya ada satu orang di Kekaisaran Jam yang lebih cocok dariku dalam menangani masalah ini. Fama tersenyum dan segera berbicara. Oh, siapa? Xiaoyan bertanya dengan agak ragu. Dia merasa terkejut ketika mendengar ini. Raja Phil Guhe. Fama ragu sejenak sebelum menjawab. Meskipun dia agak angkuh, bukan tidak mungkin membuatnya bergabung dengan Aliansian. Tetua Fama punya solusi? Xiaoyan secara alami mengerti bahwa Raja Phil Guhe adalah orang yang memiliki bakat hebat dalam hal pemurnian obat. Guhe sangat tertarik dengan menara Phil di benua Doci. Dia ingin berlatih di sana. Namun untuk memasuki menara Phil, harus ada rekomendasi dari sebuah asosiasi alkemis. Aula Phil Aliansian saat ini jelas memiliki potensi. Aku yakin akan segera dapat memiliki kualifikasi untuk mengirim beberapa alkemis di masa depan. Jika ketua menggunakan ini untuk membujuknya, aku yakin dia akan setuju untuk bergabung dengan Aliansian. Xiaoyan membelai dagunya saat mendengar ini. Sesaat kemudian dia mengangguk. Ya, kita bisa mencobanya. Semenjak Xiaoyan mengalahkan Guhe dan menggagalkan pernikahannya dengan Yunyun, Guhe tidak meninggalkan Kekaisaran Jama. Sebaliknya, dia memilih untuk tinggal di pegunungan terpencil yang tidak jauh dari Gunung Sekte Mystic Cloud. Mengingat kecepatan kelompok Xiaoyan, mereka tiba sekitar setengah jam kemudian di tempat ini. Xiaoyan, mengapa kamu di sini? Liu Ling bertanya dengan kaget saat melihat kelompok Xiaoyan tiba. Saudara Liu, bisakah aku merepotkanmu untuk menyampaikan pesan kepada Grandmaster Guhe? Katakan saja bahwa Xiaoyan ingin bertemu. Liu Ling ragu sejenak setelah mendengar nada sopan Xiaoyan. Dia jelas menyadari status Xiaoyan saat ini dalam Kekaisaran Jama. Kemudian dia membawa Xiaoyan ke sebuah pondok jerami. Pintu pondok jerami perlahan terbuka dan sosok Guhe segera muncul. Kalian semua benar-benar berhasil menemukan tempat ini. Orang tua, pastilah kamu yang membawa mereka ke sini. Guhe melirik Fama sebelum tatapannya segera bergerak ke tubuh Xiaoyan. Ketua Aliansian, katakan saja masalah apa yang kamu miliki. Tetua Fama telah mengatakan bahwa Grandmaster Guhe bukanlah orang yang berpikiran sempit. Dalam hal ini, aku tidak akan bertele-tele. Tujuan utamaku datang hari ini untuk mengundang Grandmaster bergabung dengan Aliansian. Xiaoyan tersenyum. Bergabung dengan Aliansian? Ekspresi aneh langsung muncul di wajah Guhe. Bukan tidak mungkin bagiku untuk pergi bersamamu, namun kamu harus menyetujui syarat yang aku berikan. Syarat? Xiaoyan mengangkat alisnya. Dia tidak langsung setuju dan malah mengajukan pertanyaan dengan hati-hati. Bertanding denganku dalam menyempurnakan pil obat. Jika aku kalah, aku akan bergabung dengan Aliansian. Jika aku menang, berhentilah menggangguku di masa depan. Xiaoyan merenung sejenak sebelum mengangguk. Semenjak Grandmaster Guhe memiliki pemikiran seperti itu, Xiaoyan akan melakukan yang kamu katakan. Namun, aku harap kamu tidak akan menemukan alasan lain untuk menolakku setelah pemenang ditentukan. Kamu memang layak menjadi ketua Aliansian. Belum ada alkemis di Kekaisaran Jam yang berani mengucapkan kata-kata itu kepadaku. Dalam hal itu, silakan masuk ke rumah. Orang tua Fama, kalian semua bisa menunggu di sini. Liu Ling, urus mereka. Pertandingan berlanjut selama 2 hari penuh. Tidak ada orang di luar yang tahu pertandingan hebat seperti apa yang Xiaoyan dan Guhe telah jalani selama periode waktu ini. Pada malam kedua, pintu rumah jerami yang tertutup rapat perlahan terbuka. 2 sosok manusia yang tampak menyedihkan perlahan berjalan keluar. Fama dan lainnya segera menyerbu ketika mereka melihat penampilan kedua orang ini. Mereka bertanya dengan cemas, siapa yang menang?
Xiaoyan dan Guhe tidak mengungkapkan jawaban siapa pemenang pertandingan ini, namun Guhe membawa Liu Ling dan meninggalkan tempat ini pada hari berikutnya setelah kelompok Xiaoyan pergi. Tempat yang mereka tuju tentu adalah ibu kota. Satu bulan setelah Guhe mengumumkan bahwa dia telah bergabung dengan Alien Xian, Xiaoyan yang tidak ada yang bisa dia lakukan akhirnya menerima burung pembawa pesan dari kerajaan Choyun. Dia kemudian mengambil gulungan dan perlahan membukanya. Ekspresinya langsung berubah drastis. Seseorang dari Hollow Soul telah muncul. Cepat kemari. Hollow Soul? Xiaoyan dengan lembut bergumam di mulutnya. Napas membunuh yang dingin perlahan melonjak di dalam hatinya. Itu karena dua orang yang paling dekat dengannya sudah mendarat di tangan mereka. Beberapa saat kemudian, dia dengan cepat menemukan Xiaoding dan menggambarkan situasi kepada mereka secara rinci. Xiaoding dan lainnya terkejut ketika mendengar bahwa Xiaoyan akan meninggalkan Kekaisaran Jama. Namun, mereka jelas mengerti benua Dojiang Luos mungkin menjadi tempat di mana Xiaoyan bisa menampilkan kemampuannya yang sebenarnya. Kemudian Xiaoyan tidak menunda lagi setelah memperhitungkan hal-hal di Alien Xian. Dia kemudian membawa Jian ke tempat di mana pegunungan binatang sihir berada. Xiaoyan takut pada orang-orang dari Hollow Soul. Oleh karena itu, dia secara alami perlu bantuan. Ratu Medusa jelas merupakan pilihan terbaik. 1 jam telah berlalu, mereka akhirnya tiba di tepi pegunungan binatang sihir. Teman dari suku ras ular, aku ingin bertemu dengan Ratu Medusa untuk beberapa hal. Bisakah kalian memimpin jalan? Xiaoyan menengkupkan tangannya ke arah beberapa ahli dari suku ras ular. Pemimpin suku sedang dalam latihan. Jika kamu ingin melihatnya, silahkan ikuti kami untuk bertemu dengan komandan pertama terlebih dahulu. Seorang ahli suku ras ular ragu sejenak sebelum berbicara. Komandan pertama? Xiaoyan merajut alisnya setelah mendengar ini. Ahli ini yang hanya lebih lemah dari Ratu Medusa di seluruh suku ras ular. Dalam hal ini, bisakah kamu memimpin jalan? Meskipun Xiaoyan merasa bahwa komandan pertama ini yang belum dia temui akan merepotkan, dia tidak akan takut. Xiaoyan, tenang, aku akan membantumu mengalahkan komandan pertama itu. Jika dia berani bicara omong kosong. Jian mendekati Xiaoyan dan tertawa. Dia sepertinya juga sadar akan komandan pertama yang terkenal dari suku ras ular. Kamu harus lebih patuh, kalau tidak, aku tidak akan membawamu lagi. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Jika kamu tidak membawaku pergi, aku akan melarikan diri seperti Liu Qing, Lin Yan, dan lainnya. Jian merengkuk bibirnya dan tidak sedikit pun takut akan ancaman Xiaoyan. Xiaoyan hanya bisa memutar matanya ketika dia mendengar ini. Dia mengutuk Lin Yan dan 2 bajingan lainnya di dalam hatinya. Mereka sebenarnya berani melarikan diri. Dia pasti akan memberi mereka pelajaran yang tepat saat mereka bertemu lagi. Selama 1 tahun Xiaoyan melakukan pelatihan. Lin Yan dan 2 lainnya merasa bosan tinggal di Kekaisaran Jama. Oleh karena itu, mereka meninggalkan Kekaisaran Jama setelah meninggalkan pesan. Namun mereka mungkin tidak menyadari bahwa pertempuran besar meletus dalam Kekaisaran Jama tidak lama setelah mereka pergi. Pemandangan hutan di depan Xiaoyan tiba-tiba melebar sementara dia mengutuk 3 orang di dalam hatinya. Sebuah suku yang menempati ruang yang sangat besar muncul di hadapannya. Xiaoyan dari Alien Xian meminta bertemu dengan Ratu Medusa. Tolong beritahu dia. Xiaoyan? Ekor ular komandan pertama berayun dan tubuhnya dengan aneh muncul di tempat yang tidak jauh dari Xiaoyan. Xiaoyan merajut alisnya sedikit ketika dia merasakan permusuhan dalam kata-kata pihak lain. Dia segera mengangguk. Senyum pertempuran muncul di wajah komandan pertama ketika dia melihat Xiaoyan mengangguk. Mengepalkan tinjunya, cahaya hijau segera muncul yang membawa kekuatan gelap dengan keras menghantam Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan berubah gelap saat dia merasakan angin dingin di tangan pihak lain. Kakinya menginjak lembut saat nyala hijau gelap yang kuat tiba-tiba melonjak dari tubuhnya. Kejutan melintas di mata komandan pertama, namun tinjunya tidak berhenti sedikit pun. Kekuatan di atasnya malah menjadi lebih ganas. Namun, sebuah tubuh kecil tiba-tiba muncul ketika tinju membuat kontak dengan lapisan api hijau gelap. Suara teriakan yang indah terdengar saat tinju kecil bertabrakan dengan tinju komandan pertama. Bang! Jian dan komandan pertama mengambil beberapa langkah mundur sebelum menstabilkan tubuh mereka. Namun sebelum komandan pertama melangkah maju lagi, sebuah nyala api lotus hijau gelap perlahan melayang dari tangan Xiaoyan. Jika kamu melangkah maju lagi, lebih baik kamu bersiap-siap untuk berbaring di tempat tidur selama beberapa bulan. Komandan pertama menelan seteguk terliur saat matanya menatap lotus api hijau giok.
Dia bisa merasakan bahwa energi yang sangat liar, kasar, dan menakutkan terkandung di dalamnya. Pemimpin suku melakukan rep-rep, tidak ada yang bisa secara acak mengganggunya. Xiaoyan merajut alisnya, dia tidak mengatakan apapun, dia hanya menjentikkan jarinya. Kemudian, teratai api di tangannya tiba-tiba terbang ke arah komandan pertama. Komandan pertama mengayunkan ekornya dan dengan cepat bergerak mundur. Namun, tidak peduli bagaimana tubuhnya menghindar, lotus api akan mengikuti di belakang, sepertinya memiliki alat pelacak. Oleh karena itu, adegan lucu pun muncul. Salah satu orang terkuat yang sangat dihormati di mata suku ras ular sebenarnya dikejar oleh api hijau gelap kecil sampai dia menghindar ke semua tempat. Sialan, sudah cukup. Komandan pertama mengelak sekali lagi sebelum melempar tatapannya pada Xiaoyan. Teratai api berhenti dengan lambat, akhirnya itu tetap tergantung di udara. Dapatkah komandan pertama membantuku menyampaikan pesan sekarang? Xiaoyan tertawa samar. Kamu, komandan pertama menggertakkan giginya. Baiklah, tunggu di sini. 10 menit setelah komandan pertama memasuki pegunungan yang dalam, dua sinar cahaya dengan cepat mengalir keluar dari dalam. Akhirnya, mereka tetap tergantung di langit sebelum mendarat di tanah. Mengapa kamu punya waktu untuk datang dan mencariku hari ini? Ratu Medusa memandang Xiaoyan dan Jian setelah mendarat. Dia tanpa sadar bertanya, Kakak Cailin. Jian melompat kegirangan ketika dia melihat Ratu Medusa muncul. Dia segera berlari ke arahnya dan memeluknya. Tangan Ratu Medusa menggosok kepala kecil Jian dan senyum terungkap di wajahnya. Kakak Cailin, orang botak ini benar-benar berani menyerangku sekarang. Jika Jian belum maju ke level Douhuang, kemungkinan dia akan membunuhku dengan satu pukulan. Dahi Xiaoyan dan komandan pertama mulai mengungkapkan beberapa keringat ketika mereka melihat tindakan Jian. Bocah kecil ini benar-benar berani mengeluh. Ratu Medusa dengan lembut membelai kepala Jian. Setelah itu, matanya dengan acuh tak acuh melirik komandan pertama. Tubuh komandan pertama segera menegang saat dia tertawa. Pemimpin suku, ada kesalahpahaman sebelumnya. Aku hanya ingin menguji kemampuan Xiaoyan dan tidak berniat menyerang gadis kecil yang imut ini. Xiaoyan adalah tamu suku ras ular yang telah diakui para tetua. Bagaimana kamu bisa menyerangnya sesukamu? Pergi ke gua ular dan keluar 1 bulan kemudian. Ekspres komandan pertama menjadi membosankan, namun dia tidak berani melawan dan hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan lemah. Setelah menyuruh komandan pertama pergi, Ratu Medusa menarik Jian saat dia perlahan berjalan menuju Xiaoyan. Dia mengangkat matanya yang cantik sedikit dan bertanya, apakah ada masalah? Xiaoyan menggosok kepalanya ketika dia melihat wajah tenang Ratu Medusa. Aku ingin meminta bantuanmu. Dokter perkecil telah mengirim informasi bahwa dia telah menemukan jejak seseorang dari Hollow Soul di Kekaisaran Choyon. Apakah kamu memiliki beberapa informasi tentang orang itu? Misalnya kekuatannya. Ratu Medusa menyuarakan pikirannya. Tidak, namun aku pikir dengan kita bertiga bersama-sama, kita harus dapat menahan pelindungmu itu bahkan jika kita bertemu dengannya lagi. Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Mata Ratu Medusa sedikit bergerak, kemudian dia berbicara agak gelisah. Ini memang bisa dianggap benar, namun aku tidak nyaman dengan dokter perkecil itu. Selain itu, kali ini kita memasuki jauh ke dalam Kekaisaran Choyon. Tempat itu adalah wilayahnya. Jika dia ingin bermain trik, Xiaoyan hanya bisa memutar matanya di dalam hatinya. Memang tidak mudah untuk menyelesaikan permusuhan yang terbentuk di antara wanita. Sepertinya dia akan membutuhkan cukup banyak waktu untuk meminta Ratu Medusa mempercayai dokter perkecil. Lupakan, karena kamu percaya padanya. Kita akan melakukan seperti yang kamu katakan. Kalau tidak, kamu akan menyalahkanku karena berpikiran sempit. Sudut bibir Ratu Medusa meringkuk ketika dia melihat senyum pahit Xiaoyan. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara lemah. Xiaoyan terkejut ketika melihat Ratu Medusa mengangkat tangannya. Dia tanpa sadar mengulurkan tangannya dan meraihnya. Kamu terluka? Apa yang terjadi? Kemarahan muncul di wajah Ratu Medusa ketika tangannya diraih oleh Xiaoyan di depan begitu banyak suku. Dia buru-buru menariknya. Ini adalah luka kecil. Kami ingin membangun sebuah suku di tempat ini yang dekat dengan pegunungan binatang sihir. Mengapa kamu tidak mengirim seseorang ke Lianshan untuk mencariku? Dengan kekuatan Lianshan saat ini, cukup untuk menciptakan area aman untukmu. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia menanggapi. Bukannya aku tidak bisa menyelesaikan masalah ini, tidak perlu merepotkan kalian semua. Ratu Medusa tersenyum samar. Dia merasakan kehangatan samar mengalir dari Xiaoyan pada saat ini dan hatinya agak nyaman. Kapan kita akan pergi? Ratu Medusa tidak ingin lama-lama terlibat dalam topik ini. Dia mengubah topik dan mengajukan pertanyaan.
Secepat mungkin, Xiaoyan menjawab dengan suara yang dalam. Dalam hal ini, tunggu sebentar, aku akan membahas beberapa masalah dalam klan dan akan mengikutimu. 30 menit kemudian, Ratu Medusa telah kembali setelah menyelesaikan segalanya dengan semestinya. Kemudian, mereka dengan cepat meninggalkan suku ras ular dan mulai terbang menuju perbatasan kekaisaran.